Tema 9, subtema 2. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Jangan lupa like, comment, and subscribe. The storms we chase are leading us. Selamat menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dan adik-adik di rumah, anak-anakku sekalian di mana saja kalian berada? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walaupun berada di rumah ya. Kembali lagi dalam program belajar di rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Laka Pradane. Dalam kesempatan kali ini, perkenalkan, nama ibu adalah Devi Nuranti, biasa dipanggil oleh anak-anak Miss Devi, dari SDN Kebon Baru 4, Kota Cirebon. Ingin menyampaikan materi mengenai tema 9, yaitu benda-benda yang bernilai ekonomi. Pembelajaran kali ini walaupun untuk kelas 5, tetapi bisa diikuti oleh semua anak-anak di Kota Cirebon ya. Baiklah anak-anak, jangan lupa menyiapkan materi mengikuti acara ini dengan menyiapkan alat tulis dan fokus dalam pembelajaran kali ini. Oke anak-anak, kita akan mulai dengan pembelajaran kali ini mengenai campuran. Tetapi sebelumnya kita akan mengetahui, ada yang tahu tidak hari ini hari apa ya? Hari ini bertepatan dengan tanggal 2 Mei, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Untuk itulah hari ini Miss memakai batik PGRI. Dengan memakai baju PGRI ini, maka kita akan menghormati atau merayakan Hari PGRI atau Hari Pendidikan Nasional. Semangat ya belajar. Oke, mengenai belajar di rumah, walaupun kalian belajar di rumah, kalian harus tetap ikut serta dan semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai campuran. Apa sih yang dimaksud dengan campuran? Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih. Campuran ini biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ke dalam benda yang bernilai ekonomis. Benda yang bernilai ekonomi contohnya adalah sirup. Campuran terdiri atas berbagai zat yang bisa bergabung, yaitu zat padat dengan zat padat, contohnya serbuk kopi dengan gula dan creamer. Kemudian zat cair dengan zat padat, yaitu gula dengan air hangat. Selanjutnya zat padat dengan gas, yaitu debu dengan udara. Sedangkan zat cair dengan zat cair dengan contoh air dengan minyak. Ciri-ciri campuran yang bisa kalian ketahui adalah memiliki sifat yang sama dengan zat penyusunnya. Yang kedua, terdiri dari berbagai unsur, terdiri dari dua zat tunggal atau lebih. Selanjutnya, dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Yang terakhir, perbandingan zat tunggal penyusun campuran tidak tetap. Agar kalian bisa lebih jelas, campuran juga bisa dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen
yaitu memiliki ciri-ciri seluruh bagiannya selalu sama dengan zat-zat penyusunnya sehingga tidak dapat dibedakan. Selanjutnya, campuran homogen juga memiliki sifat yang sama dengan zat penyusunnya seperti air hangat yang dicampur dengan garam, sehingga air tadi menjadi meras asin. Selanjutnya, campuran berjenis heterogen yang memiliki ciri-ciri zat penyusunnya tidak mengalami interaksi atau bercampur secara sempurna sehingga dapat diamati dengan jelas zat penyusunnya. Kemudian, ciri selanjutnya adalah ketika dicampurkan akan menghasilkan endapan. Kemudian, bersifat keruh dan biasanya tidak tembus cahaya. Agar lebih jelas, marilah anak-anak kita melakukan praktek atau uji percobaan. Percobaan akan kita lakukan, yaitu di sini sudah dipersiapkan alat dan bahannya. Alat-alat berupa gelas plastik, kemudian ada kecap, ada minyak, kemudian ada piring kertas, ada sendok, ada bahannya berupa tepung tapioka, kopi, susu, gula, serbuk minuman instan, dan garam. Oke, larutan pertama kita akan mencoba dengan menyiapkan larutan tepung tapioka yang dicampur dengan air. Kemudian kita aduk. Selanjutnya yaitu campuran gula dengan air hangat. Selanjutnya kita akan mencampur garam. Garam di sini merupakan zat padat yang dicampurkan dengan zat cair. Selanjutnya, kita akan mencampurkan salah satu contoh zat padat dengan zat padat, yaitu dengan memasukkan bubuk kopi dengan gula dan creamer. Ini juga termasuk ke dalam campuran ya anak-anak. Selanjutnya kita akan mencampurkan zat cair dengan zat cair. Ini adalah air dengan minyak. Selanjutnya zat cair dengan zat cair, yaitu air dengan kecap.
Oke, selanjutnya campuran terakhir yaitu serbuk, serbuk instan atau dengan air. Nah, kita akan kocok. Oke, demikianlah uji percobaan kali ini. Tapi sebelumnya kita akan jeda iklan terlebih dahulu ya. Tetap saksikan program belajar di rumah. Jangan kemana-mana ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dan adik-adik di rumah, anak-anakku sekalian di mana saja kalian berada? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walaupun berada di rumah ya. Kembali lagi dalam program belajar di rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Laka Pradane. Dalam kesempatan kali ini, perkenalkan, nama ibu adalah Devi Nuranti, biasa dipanggil oleh anak-anak Miss Devi, dari SDN Kebon Baru 4, Kota Cirebon. Ingin menyampaikan materi mengenai tema 9, yaitu benda-benda yang bernilai ekonomi. Pembelajaran kali ini walaupun untuk kelas 5, tetapi bisa diikuti oleh semua anak-anak di Kota Cirebon ya. Baiklah anak-anak, jangan lupa menyiapkan materi mengikuti acara ini dengan menyiapkan alat tulis dan fokus dalam pembelajaran kali ini. Oke anak-anak, kita akan mulai dengan pembelajaran kali ini mengenai campuran. Tetapi sebelumnya kita akan mengetahui, ada yang tahu tidak hari ini hari apa ya? Hari ini bertepatan dengan tanggal 2 Mei, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Untuk itulah hari ini Miss memakai batik PGRI. Dengan memakai baju PGRI ini, maka kita akan menghormati atau merayakan Hari PGRI atau Hari Pendidikan Nasional. Semangat ya belajar. Oke, mengenai belajar di rumah, walaupun kalian belajar di rumah, kalian harus tetap ikut serta dan semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai campuran. Apa sih yang dimaksud dengan campuran? Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih. Campuran ini biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ke dalam benda yang bernilai ekonomis. Benda yang bernilai ekonomi contohnya adalah sirup. Campuran terdiri atas berbagai zat yang bisa bergabung, yaitu zat padat dengan zat padat, contohnya serbuk kopi dengan gula dan creamer. Kemudian zat cair dengan zat padat, yaitu gula dengan air hangat. Selanjutnya zat padat dengan gas, yaitu debu dengan udara. Sedangkan zat cair dengan zat cair, dengan contoh air dengan minyak. Ciri-ciri campuran yang bisa kalian ketahui adalah memiliki sifat yang sama dengan zat penyusunnya. Yang kedua, terdiri dari berbagai unsur, terdiri dari dua zat tunggal atau lebih.
Selanjutnya dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Yang terakhir, perbandingan zat tunggal penyusun campuran tidak tetap. Agar kalian bisa lebih jelas, campuran juga bisa dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen yaitu memiliki ciri-ciri seluruh bagiannya selalu sama dengan zat-zat penyusunnya sehingga tidak dapat dibedakan. Selanjutnya, campuran homogen juga memiliki sifat yang sama dengan zat penyusunnya seperti air hangat yang dicampur dengan garam, sehingga air tadi menjadi merasa asin. Selanjutnya, campuran berjenis heterogen yang memiliki ciri-ciri zat penyusunnya tidak mengalami interaksi atau bercampur secara sempurna sehingga dapat diamati dengan jelas zat penyusunnya. Kemudian, ciri selanjutnya adalah ketika dicampurkan akan menghasilkan endapan. Kemudian, bersifat keruh dan biasanya tidak tembus cahaya. Agar lebih jelas, marilah anak-anak kita melakukan praktek atau uji percobaan. Percobaan akan kita lakukan, yaitu di sini sudah dipersiapkan alat dan bahannya. Alat-alat berupa gelas plastik, kemudian ada kecap, ada minyak, kemudian ada piring kertas, ada sendok, ada bahannya berupa tepung tapioka, kopi, susu, gula, serbuk minuman instan, dan garam. Oke, larutan pertama kita akan mencoba dengan menyiapkan larutan tepung tapioka yang dicampur dengan air. Kemudian kita aduk. Selanjutnya yaitu campuran gula dengan air hangat. Selanjutnya kita akan mencampur garam. Garam di sini merupakan zat padat yang dicampurkan dengan zat cair. Selanjutnya, kita akan mencampurkan salah satu contoh zat padat dengan zat padat, yaitu dengan memasukkan bubuk kopi dengan gula dan creamer. Ini juga termasuk ke dalam campuran ya anak-anak. Selanjutnya kita akan mencampurkan zat cair dengan zat cair. Ini adalah air dengan
minyak. Selanjutnya zat cair dengan zat cair, yaitu air dengan kecap. Oke, selanjutnya campuran terakhir yaitu serbuk, serbuk instan atau dengan air. Nah, kita akan kocok. Oke, demikianlah uji percobaan kali ini. Tapi sebelumnya kita akan jeda iklan terlebih dahulu ya. Tetap saksikan program belajar di rumah. Jangan kemana-mana ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dan adik-adik di rumah, anak-anakku sekalian di mana saja kalian berada? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walaupun berada di rumah ya. Kembali lagi dalam program belajar di rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Laka Pradane. Dalam kesempatan kali ini, perkenalkan, nama ibu adalah Devi Nuranti, biasa dipanggil oleh anak-anak Miss Devi, dari SDN Kebon Baru 4, Kota Cirebon. Ingin menyampaikan materi mengenai tema 9, yaitu benda-benda yang bernilai ekonomi. Pembelajaran kali ini walaupun untuk kelas 5, tetapi bisa diikuti oleh semua anak-anak di Kota Cirebon ya. Baiklah anak-anak, jangan lupa menyiapkan materi mengikuti acara ini dengan menyiapkan alat tulis dan fokus dalam pembelajaran kali ini. Oke anak-anak, kita akan mulai dengan pembelajaran kali ini mengenai campuran. Tetapi sebelumnya kita akan mengetahui, ada yang tahu tidak hari ini hari apa ya? Hari ini bertepatan dengan tanggal 2 Mei, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Untuk itulah hari ini Miss memakai batik PGRI. Dengan memakai baju PGRI ini, maka kita akan menghormati atau merayakan Hari PGRI atau Hari Pendidikan Nasional. Semangat ya belajar. Oke, mengenai belajar di rumah, walaupun kalian belajar di rumah, kalian harus tetap ikut serta dan semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai campuran. Apa sih yang dimaksud dengan campuran? Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih. Campuran ini biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ke dalam benda yang bernilai ekonomis. Benda yang bernilai ekonomi contohnya adalah sirup. Campuran terdiri atas berbagai zat yang bisa bergabung, yaitu zat padat dengan zat padat, contohnya serbuk kopi dengan gula dan creamer.
Kemudian zat cair dengan zat padat, yaitu gula dengan air hangat. Selanjutnya zat padat dengan gas, yaitu debu dengan udara. Sedangkan zat cair dengan zat cair dengan contoh air dengan minyak. Ciri-ciri campuran yang bisa kalian ketahui adalah memiliki sifat yang sama dengan zat penyusunnya. Yang kedua, terdiri dari berbagai unsur, terdiri dari 2 zat tunggal atau lebih. Selanjutnya, dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Yang terakhir, perbandingan zat tunggal penyusun campuran tidak tetap. Agar kalian bisa lebih jelas, campuran juga bisa dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen yaitu memiliki ciri-ciri seluruh bagiannya selalu sama dengan zat-zat penyusunnya sehingga tidak dapat dibedakan. Selanjutnya, campuran homogen juga memiliki sifat yang sama dengan zat penyusunnya seperti air hangat yang dicampur dengan garam, sehingga air tadi menjadi meras asin. Selanjutnya, campuran berjenis heterogen yang memiliki ciri-ciri zat penyusunnya tidak mengalami interaksi atau bercampur secara sempurna sehingga dapat diamati dengan jelas zat penyusunnya. Kemudian, ciri selanjutnya adalah ketika dicampurkan akan menghasilkan endapan. Kemudian, bersifat keruh dan biasanya tidak tembus cahaya. Agar lebih jelas, marilah anak-anak kita melakukan praktek atau uji percobaan. Percobaan akan kita lakukan, yaitu di sini sudah dipersiapkan alat dan bahannya. Alat-alat berupa gelas plastik, kemudian ada kecap, ada minyak, kemudian ada piring kertas, ada sendok, ada bahannya berupa tepung tapioka, kopi, susu, gula, serbuk minuman instan, dan garam. Oke, larutan pertama kita akan mencoba dengan menyiapkan larutan tepung tapioka yang dicampur dengan air. Kemudian kita aduk. Selanjutnya yaitu campuran gula dengan air hangat. Selanjutnya kita akan mencampur garam. Garam di sini merupakan zat padat yang dicampurkan dengan zat cair. Selanjutnya
kita akan mencampurkan salah satu contoh zat padat dengan zat padat, yaitu dengan memasukkan bubuk kopi dengan gula dan creamer. Ini juga termasuk ke dalam campuran ya anak-anak. Selanjutnya kita akan mencampurkan zat cair dengan zat cair. Ini adalah air dengan minyak. Selanjutnya zat cair dengan zat cair, yaitu air dengan kecap. Oke, selanjutnya campuran terakhir yaitu serbuk instan atau dengan air. Nah, kita akan kocok. Oke, demikianlah uji percobaan kali ini. Tapi sebelumnya kita akan jeda iklan terlebih dahulu ya. Tetap saksikan program belajar di rumah. Jangan kemana-mana ya anak-anak. Oke adik-adik, kembali lagi dalam program belajar di rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Langkah Padane. Oke, setelah kita tadi break, kita akan melanjutkan kembali dengan melanjutkan percobaan tadi. Bagaimanakah hasil dari percobaan kita tadi? Oke, kita lihat anak-anak. Yang pertama, percobaan pertama adalah air hangat dengan serbuk minuman, yaitu serbuk minuman ketika dicampurkan dengan air akan menghasilkan campuran homogen. Kenapa campuran homogen? Alasannya kalian tentu bisa melihat terjadi percampuran yang sangat sempurna dan tidak menyisakan endapan. Selanjutnya, yang kedua yaitu campuran antara serbuk kopi, creamer, dan gula. Seperti yang kalian lihat, di dalam campuran ini sangat terlihat jelas pencampurannya sehingga bisa dikategorikan ke dalam campuran heterogen. Selanjutnya, yang ketiga yaitu larutan air dengan gula. Larutan air dengan gula bisa kalian lihat hasilnya merupakan campuran homogen karena tidak menghasilkan endapan. Selanjutnya, campuran air dengan minyak. Campuran air dengan minyak menghasilkan campuran heterogen. Kenapa? Karena kalian bisa melihat sendiri minyak dengan air berpisah. Selanjutnya, tepung tapioka dengan tepung tapioka dengan air menghasilkan campuran heterogen. Ya, kenapa campuran heterogen? Karena menghasilkan endapan. Bisa kalian perhatikan di dalam bagian bawah sini terdapat endapan tapioka. Kemudian, campuran antara air dengan kecap. Campuran ini terdiri dari zat cair berupa air dan zat cairnya berupa kecap. Namun, yang dihasilkan larutan ini menjadi campuran heterogen. Selanjutnya yang terakhir yaitu air dengan garam. Air dengan garam menghasilkan campuran homogen. Mengapa terjadi demikian? Karena tidak terjadi endapan pada air tersebut dan juga berwarna cukup terang. Ya,
Adik-adik, setelah kalian melakukan percobaan ini, bisa dipraktekkan juga di rumah supaya kalian lebih yakin akan hasilnya. Oke, setelah itu kalian juga bisa membuat kesimpulan dari hasil percobaan.